elektrode saya gunakan interferential current, kita menggunakan premodulat, frekuensinya 4 kHz untuk sensoris, kemudian bit frekuensinya 5 Hz, frekuensi modulasi kita biarkan 0, modulasi program satu persatu, dan output mode-nya C. Kemudian ketika kita tempatkan elektrodenya seperti ini, statis, kemudian yang dinamis kita letakkan pada punggung seperti ini, jangan kita angkat, kemudian kita klik intensitas, kita naikkan sampai apa? Sampai benar-benar terasa. Jangan baru sedikit terasa, itu enggak boleh. Pilihannya adalah sampai dia benar-benar terasa, atau pada level sensori, ataukah sampai ada sedikit kontraksi. Itu yang diperbolehkan. Jangan sampai ke nyeri. Sehingga ketika awal intensitas saya tidak mengundang nyeri, kan nggak mengundang nyeri ya, nggak ada keluhan nyeri, tapi pada suatu titik terasa nyeri. Artinya apa? Ambang rangsang nyerinya turun, sehingga dia sangat sensitif. Bagaimana saya mengembalikannya lagi dengan mengeluarkan endorfin. Sehingga ketika titik nyerinya ketemu, saya diamkan saja, maka itu akan merangsang endorfin tubuh keluar, sehingga ambang nyerinya akan naik. Sudah dilihat ya videonya ya, sudah belajar ya. Itu konsepnya. Penata laksanaannya cukup simpel, tapi memang memakan banyak waktu dibandingkan ya pemasangan elektrode yang statis. Ada yang mau tanya kan? Berarti saya dilebihkan, Pak, untuk waktu terapi. Oh iya, pasti. Itu biasanya nggak memungkinkan untuk dilakukan di rumah sakit, karena rumah sakit pasiennya kan banyak. Biasanya ketika tidur poin ini dibawa ke rumah, klinik sendiri, kemudian bisa sampai 1 jam mencari, dan dibutuhkan tempat yang benar-benar tenang, nggak boleh dia tegang, apalagi kalau bukan pertama kali terapi elektro itu. Ada yang mau tanyakan? Konsep untuk menurunkan nyerinya, menurunkan nyeri ketika kita menggunakan yang elektrodenya statis. Spinal cord. Jadi ada saraf nyeri, A delta dan C. Kemudian ada A beta. A beta itu apa? A beta? Nyaman. Nyaman. A delta dan C? Nyeri. Ketika saya menggunakan elektrode yang statis, interferential current, premodulat, ataukah yang 4 polar kemarin, yang kita praktekkan minggu kemarin itu, saya mengaktifkan A beta. Yang saya rangsang adalah AB Beta. sehingga pasien datang keluhan nyeri, saya pasangkan interferential current, saya tingkatkan intensitasnya sampai sensori ya. Kan ada 3 level intensitas ya, apa saja? Sensoris, motorik, nyeri. Motor, nyeri. Oke. Kan ini. Kemarin ketika saya pasangkan 4 polar atau yang premodulat, yang statis tidak digerakkan, yang saya rangsang adalah sensor. Alias saya merangsang A, saya tidak merangsang nyeri atau A delta. Ketika A beta ini terangsang, terstimulasi, maka A beta ini pada tingkat di spinal cord, dia akan mengaktifkan namanya apa? Inhibitory interneuron, disebut sebagai inhibitory interneuron. Ketika inhibitory ini aktif, maka dia akan memblocking, menstop
informasi nyeri yang dibawa oleh A delta dan C, sehingga informasi ini tidak lagi disampaikan ke otak, sehingga tidak dirasakan, sehingga berhenti di sini saja. Di sini tidak disampaikan ke otak. Ini yang kemarin ya. Ini blocking nyeri pada tingkat spinal. Kalau pada trigger point, saya gambarkan di sini. Pada trigger point, pada tingkat, katakanlah ini adalah otaknya, otak besar yang mempersepsikan nyeri. Datang otaknya. Maka informasi nyeri yang dibawa oleh A delta dan C ini, dia akan ada yang menuju ke midbrain, ada yang menuju ke pons, ada yang menuju ke medulla oblongata. Di mana pada brainstem ini namanya brainstem ya. Ketiga ini namanya brainstem itu apa? Otak. Apa saja? Midbrain, kemudian pons, medulla, bawahnya medulla. Ketika saya tadi melakukan trigger point, pertama kan saya tingkatkan intensitas sampai A beta atau sampai alpha motor. Kan ini aja. Katakanlah saya buat pesta di rumah, yang saya undang adalah sensori dan motor. Yang nyeri saya undang nggak? Enggak. Tapi ketika perjalanannya, ketika di tracking, disusuri, kok ketemu nyeri? Kan ketemu nyeri tadi ya? Iya. Ketemu nyeri. Ketika ketemu nyeri, maka yang menginformasikan yang nyeri siapa? A delta dan C. Padahal tadi yang saya undang adalah A delta. Yang saya undang A delta tadi. Saya nggak mengundang A delta dan C kok datang ke pesta saya. Gitu kan? Jadi awalnya saya aplikasikan probe-nya tadi, saya tingkatkan intensitas hanya sampai sensori atau sampai motor. Kemudian saya tanyakan ke pasiennya, sudah terasa? Sudah. Sakit atau tidak? Tidak. Berarti benar yang saya undang adalah sensori. Tapi ketika saya melakukan tracking, ketemu rasa nyeri. Berarti ada penyusup. Ada yang tidak undang tapi datang ke pesta saya gitu. Nah, berarti yang terstimulasi adalah A delta dan C. Gak mungkin A beta membawa informasi nyeri. Membawa informasi nyeri adalah A delta dan C. Pada suatu tempat A delta dan C ini dia membawa datang ke pesta saya. Mengapa bisa seperti itu? Yang tadinya saya aplikasikan intensitas hanya mengundang sensori atau motoris, kok pada suatu tempat ketika saya tracking kok ketemu nyeri. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa kira-kira? Penurunan kekuatan otot. Penurunan? Kekuatan ototnya. Otot. Ini bukan otot sensori tadi. Hanya minggat. Kenapa? Harusnya nggak nyeri dong. Harusnya nyeri nggak? Enggak dong. Karena yang saya undang A beta sama motor. Harusnya nggak nyeri. Kenapa kok bisa muncul nyeri? Pada tempat tertentu. Tidak semua tempat kan tadi? Iya. Ketika biasa nggak sakit tapi ketemu tempat nyeri dia akan terasa sangat nyeri. Mengapa seperti itu? Mengapa? Karena ambang rangsang serabut nyeri, ambang rangsang serabut sensor membawa informasi nyeri turun. Ini saya gambarkan. Masih ingat di DPT kemarin? Ini ada A beta,
beta, ada alfa motor, kemudian apa? Delta, ya. Delta C. Bisa dilihat di sini bahwa ketika saya melakukan stimulasi awal, yang saya rekrut adalah, yang saya undang adalah A beta dan alfa motor. Yang saya undang adalah ini. Nah, kita segini. Intensitasnya seperti ini. Jadi berapa? Misal 10 mA. Kemudian durasi pulsanya sampai 350 milisekon misalnya. Harusnya kan ini enggak ini ya, enggak merespon ya. Karena intensitas saya enggak mencukupi untuk sampai menjangkau ke A delta dan C. Yang saya gunakan tadi cuma ini aja. Ditunjukkan dengan pasien tidak mengeluhkan nyeri. Ditunjukkan dengan pasien tidak mengeluhkan nyeri. Terasa iya. Sampai kontraksi iya, kadang muncul kontraksi sedikit. Nyeri tidak. Berarti intensitas dan durasi yang saya gunakan tadi tidak sampai mengundang A delta dan C, sehingga tidak dikeluhkan nyeri oleh pasien ketika awal stimulasi. Tapi ketika saya tracking ketemu tempat nyeri. Kenapa seperti itu? Karena A delta dan C ini ambang rangsangnya turun. Ambang rangsangnya bisa turun ke bawah. Sehingga dengan sedikit intensitas yang harusnya dia tidak terstimulasi, dia akan terstimulasi. Ketika ambang rangsangnya turun, maka sedikit intensitas akan terasa nyeri. Alias ketika ambang rangsangnya turun, maka sensitivitasnya akan naik. Oke. Sehingga ketika ketemu titik nyeri padahal tidak saya undang yang nyeri tadi, maka saya biarkan pada satu titik tersebut sampai nyerinya hilang. Kalau nyerinya hilang, maka A delta dan C ini sudah kembali lagi ke ambang rangsangnya semula. Ditunjukkan dengan keluhan pasien nyerinya sudah tidak ada. Berarti saya sudah tidak lagi menstimulasi sabu saraf nyeri. Masuk akal? Ketika ambang rangsangnya kembali lagi naik, maka sensitivitasnya akan turun. Sehingga ketika saya diamkan pada satu titik, maka informasi yang dibawa oleh A delta dan C, karena tadi nyeri ketika awal tadi pada satu titik, ketika nyeri, maka nyeri ini akan dibawa oleh A delta dan C, informasi ini menuju ke batang otak, di midbrain, di pons, di medulla oblongata, di mana pada midbrain, pons, dan medulla oblongata di sini ada tempat-tempat keluarnya endorfin tubuh. Endorfin tubuh ini akan keluar menginhibisi atau memblokir nyeri yang dibawa oleh A delta dan C. Sehingga informasi ini tidak disampaikan ke korteks. Sampai ke korteks ini tidak menyampaikan informasi, tambahkan minus tidak dilaporkan. Sehingga teori ini sering juga disebut sebagai inhibisi nyeri pada tingkat di atas medulla spinalis atau inhibisi nyeri pada tingkat supraspinal. Jadi tadi inhibisi nyeri pada tingkat spinal. Sehingga ketika saya melakukan tracking, awalnya tidak nyeri karena memang saya tidak mengundang A delta dan C. Pada satu titik ketemu nyeri, saya diamkan. Ketika ketemu nyeri berarti mengindikasikan bahwa ambang rangsangnya turun, sensitivitasnya meningkat. Sehingga saya diamkan. Ketika saya diamkan, maka informasi nyeri ini akan dibawa oleh A delta dan C mampir ke brainstem, di mana tempat brainstem ini ada tempat-tempat situs-situs keluarnya endorfin tubuh. Contohnya di midbrain ini ada PAG. PAG apa? PAGN, periaqueductal grey matter. Kemudian ada di locus coeruleus di pons. Kemudian ada di ventromedial dari medulla oblongata. Itu ada tempat-tempat keluarnya endorfin tubuh atau anti nyeri tubuh. Letaknya di brainstem,
di atas spinal cord, sehingga sering disebut sebagai teori blocking nyeri pada tingkat supraspinal, di atas spinal. Ya, ada yang mau tanyakan? Nah, itu perbedaan antara blocking nyeri antara menggunakan elektrode yang statis dan yang dinamis atau trigger point. Sudah paham ini ya? Sudah paham ya? Sehingga tahu nanti ketika katakanlah di rumah sakit praktek kemudian menggunakan TENS biasa, aplikasi biasa dengan yang trigger point, bagaimana cara menyusun argumentasinya, bagaimana menyusun untuk kajian